Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Public Currency. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu matriks. Dan kenapa 1% dari kebanyakan orang di dunia itu ingin sekali keluar dari yang namanya matriks ini. Dan kita pertama-tama akan membahas apa itu matriks, lalu kita akan definisikan bagaimana matriks ini bisa berlaku di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kita akan bahas apa itu matriks. Matriks itu adalah suatu sistem dari suatu pihak untuk mengontrol satu orang individu atau satu kelompok yang bertujuan untuk mengatur alur hidup orang tersebut dari segi ekonomi, politik, atau sosial orang tersebut secara sistematis. Jadi matriks ini sudah tertanamkan dari sejak dulu. Di negara kita ini udah dari dulu sebelum masa kolonial, bahkan masa kemerdekaan, masa pembebasan, masa revolusi itu masih berkembang sampai sekarang. Dan di sini kita akan ambil contoh dari berbagai aspek di kehidupan kita sehari-hari. Dan kita ambil contoh paling umum. Kita ambil contoh dari segi profesi atau pekerjaan. Yang pertama itu kita ketahui, kita itu mencari ilmu dari masa jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke kejuruan, lalu menengah ke atas atau sederajat. Dan sesudah kita tamat kuliah itu, kita diminta untuk mencari pekerjaan atau profesi sesuai dengan bidang kita. Misalkan itu kita di bidang perkantoran, otomotif, atau sebagainya. Kita tuh dituntut untuk punya gaji tinggi seperti orang lain. Selain itu, sistem matriks itu bisa dari hasutan. Misalkan ini dari ajakan teman, pemberitahuan dari kerabat atau keluarga, itu kita itu sudah ditanamkan pemikiran atau psikologi seorang pekerja. Kita tuh jadi pekerja yang berulang-ulang melakukan setiap pekerjaan kita secara sistematis atau berulang-ulang secara rutin. Dan yang kedua itu kita bisa ambil contoh, yaitu fashion atau penampilan. Misalkan kita itu sebagai seseorang yang melihat teman-teman kita itu, misal mereka itu beli rumah, beli mobil mewah, dan kita itu yang melihatnya itu terpancing dan bekerja keras hanya untuk mendapatkan value, hanya untuk membeli rumah dan mobil tersebut. Nah, dari sana matriks itu terbentuk. Matriks itu berulang dari orang lain ke diri kita. Jadi wajar ya kalau 1% orang itu berpikirnya itu terbalik atau berbeda dari orang lain. Mereka itu ingin yang namanya kebebasan, ingin yang namanya financial freedom atau kebebasan finansial. Mereka itu ingin yang namanya freedom di berbagai aspek. Bebas dari aturan, bebas dari kritikan masyarakat, bebas dari hiruk pikuk yang berisi tekanan. Mereka itu ingin terlepas dari belenggu rantai yang menyiksa mereka. Mereka itu selain membebaskan diri mereka dari sistem matriks ini, juga ingin mengajak orang-orang yang berpemikiran sama atau mempunyai visi yang sama, sehingga mereka itu jauh lebih berkembang daripada orang kebanyakan. Itu membuat komoditas yang punya visi misi, problem ekonomi tentang investasi atau trading. Mereka itu membuat jaringan khusus untuk terbebas dari yang namanya sistem matriks. Dan segitu saja dari saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.